Selamat siang pemirsa, saya Budi Ardi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah berangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Angka kesembuhan COVID-19 di Medan meningkat nyaris 90%. Polres Langkat tangkap 48 preman bersenjata tajam. Peringati Hari Ibu, prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai lomba masak olahan kerang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menyebutkan angka kesembuhan COVID-19 di daerah Medan sekitarnya sudah nyaris 90%. Adapun angka kesembuhan tersebut sudah melewati angka kesembuhan penderita COVID-19 di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Medan, Dr. Marduhar Tambunan menyampaikan kabar baik ini pada seluruh warga Kota Medan bahwa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 telah mengalami lonjakan yang sangat pesat. Di mana secara persentase, tingkat kesembuhan pasien di Kota Medan di awal bulan Desember hingga Senin siang ini telah mencapai di angka 89,29% angka kesembuhan COVID-19. Sedangkan untuk jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga mulai mengalami penurunan. Hingga saat ini penderita COVID-19 di Kota Medan masih didominasi oleh usia 20-34 tahun dengan status OTG. Ditambah pertumbuhan kasus baru masih terus terjadi di 5 kecamatan di Kota Medan, seperti Medan Selayang, Medan Tuntungan, Helvetia, Sunggal, dan Medan Timur. Jumlah kenaikan COVID konfirmasi per bulan di Kota Medan, ya itu tadi ya, masih sampai dengan Desember itu 211 ya. 211 itu maksudnya semua ya, semua termasuk OTG. Ya, OTG kita memang masih banyak karena itu seperti fenomena gunung es. Jujur dia terdaftar. Kalau nggak jujur kita lacak. Tapi dalam mengelacakkan itu kan ada rentang waktu yang panjang kan. Nah, dalam rentang waktu yang panjang itu kemungkinan untuk dia terpapar yang lain ada kan. Nah, itulah dia dimohon kepada masyarakat, silakan secepat-cepatnya kalau memang punya gejala langsung dilakukan lapor atau diperiksa ya. Nah, ini yang sembuh ya. Sembuh itu 89,29%. Tinggi ya kesembuhan. Masih melakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan juga tetap melakukan imbauan kepada masyarakat untuk mengupayakan penanggulangan COVID-19 melalui 3 tahap, yakni tracing, testing, dan isolasi, serta penerapan protokol kesehatan dengan disiplin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara melantik Bupati Batubara sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Batubara yang dilanjutkan dengan pelantikan kepengurusan Kuartir Cabang. Pelantikan Ketua Kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang dan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Batubara ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Kepengurusan Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten diketuai oleh Bupati Batubara Zahir yang dilantik oleh Ketua Kuartir Daerah Sumatera Utara Nurdin Lubis. Bupati Batubara juga melantik Ketua Kepengurusan Kuartir Cabang Kabupaten Batubara yang diketuai oleh Ahmad Darhoya. Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan janji Trisatya serta pemasangan tanda jabatan dan penandatanganan ikrar. Bupati Batubara Zahir berharap Pramuka dapat bersinergi dengan masyarakat menjadi stimulus membangun Pramuka yang baik dan memiliki makna di masyarakat. Nanti pemerintah akan memberikan dukungan dalam segala hal apabila Pramuka dapat menunjukkan kekreatifan dan keterampilannya, sehingga dapat disesuaikan dengan ADART organisasi Pramuka tersebut. Harapan dari pelantikan ini sendiri apa? Yang pertama, Pramuka harus menjadi energi ke depan, menjadi stimulus ya untuk membangun ya
kepramukaan di Kabupaten Batubara bersama dengan masyarakat melakukan sinergi yang baik. Nah, tentu pramuka yang sudah terlatih dalam berorganisasi harus mempunyai makna yang positif bagi masyarakat, terutama kaum muda. Ya, karena kuartir-kuartir cabang itu biasanya diisi oleh kaum muda yang energik, ya, sehingga nanti membawa pramuka kepada jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Sehingga pramuka di Batubara berkembang pesat. Nah, tentu pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan terhadap itu. Pemerintah memberikan dukungan bimbingan, arahan, kemudian pendanaan. Nah, di samping ya pramuka itu sendiri juga harus menunjukkan kekreatifannya, keterampilan, sehingga antara pemberian dana dengan aksi di lapangan itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tujuan pramuka itu diberikan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perjalanan politik seorang petani di Pakpak Barat yakni Hotma Ramles Tumangger kini mulai diperhitungkan oleh warga. Beliau memulai karir politik menjadi kepala desa pada tahun 2013 dan menjadi anggota legislatif pada tahun 2019 dari Partai Demokrat. Perjalanan politik seorang petani di Pakpak Barat yakni Hotma Ramles Tumangger di Desa Si4 Rube 4, Kecamatan Si4 Rube, Kabupaten Pakpak Barat, kini mulai diperhitungkan oleh warga. Beliau memulai karir politiknya menjadi kepala desa pada tahun 2013 silam dan menjadi anggota legislatif pada tahun 2019 dari Partai Demokrat. Pada saat penjaringan menjadi calon anggota DPRD silam, Hotma Ramles Tumangger memperoleh suara terbanyak dari Dapil 2 setelah Sony Bruto. Di samping menjadi anggota DPRD, beliau juga aktif di beberapa organisasi, termasuk Garda Bela Negara dan Garda Angkatan Muda Kristen Indonesia, serta organisasi kepemudaan lainnya yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Dirinya juga dikenal sebagai pemimpin yang bersahaja dan ramah terhadap warga sekitar. Sama Hotma Ramles Tumangger? Iya, kenal. Semenjak dia kepala desa, bagaimana sih sikap kepemimpinannya terhadap warga? Iya, kalau mau kepala desa, beliau orang itu baik-baik aja. Ada di kampung ini dia ikut campur tangan dia. Nah, kalau harapannya nanti ke depan, kalau beliau sebagai DPRD ini apa nih kira-kira Pak? Kalau harapan kami, khususnya Desa Si4 B4, masa dia DPRD makin maju lah. Ketua Gamki Pakpak Barat Harapan Manik mengatakan, Hotma Ramles Tumangger adalah salah satu kader terbaik yang ingin dan berhak maju untuk menduduki ketua DPRD saat ini. Kepemimpinan beliau sudah teruji pada saat menjabat sebagai kepala desa beberapa tahun silam. Gamki menyikapi ataupun memberikan sedikit pandangan ya terhadap kita bahwasanya untuk maju dalam hal menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Barat sebagai ketua, nantinya Gamki akan terus memberikan support, memberikan semangat dan juga mendampingi selagi itu masih kader Gamki. Dan beliau adalah kader Gamki bergabung pada bulan Maret kemarin dan posisi beliau sebagai wakil ketua 1 ya di bidang OKK dan sebagai kader terbaik pastinya ya kita mendukung langkah beliau untuk maju dan menduduki kursi ketua DPRD Kabupaten Pakpak Barat. Warga berharap karir politik beliau menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat ini posisi ketua DPRD masih kosong pasca pilkada. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Polres Langkat tangkap 48 preman bersenjata tajam. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Resort Langkat, Sumatera Utara menangkap 48 preman yang membawa senjata tajam dan senapan angin yang akan membuat keresahan di Kabupaten Langkat. Penangkapan 48 preman ini berawal dari adanya laporan kepada pihak kepolisian tentang adanya sejumlah preman asal Kota Binjai yang masuk ke wilayah hukum Polres Langkat. Polisi melakukan razia di Simpang Pasar 10 Tanjungan Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dan menemukan 48 preman yang dibawa dengan 5 unit kendaraan mobil dan truk. Setelah diperiksa, seluruh preman dalam kondisi mabuk. Di dalam kendaraan, polisi juga menemukan 31 pucuk senjata tajam seperti samurai, golok, dan pisau serta 2 unit senapan angin. Diduga para preman ini akan melakukan intimidasi dan keresahan di wilayah hukum Polres Langkat, khususnya ke kalangan pengusaha. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga menyatakan, dari hasil pemeriksaan 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-11 orang tersebut juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Situasi Kamtipmas di Kabupaten Langkat kondusif. Jadi kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, TNI Polri bersinergi, TNI Polri akan di depan untuk memberantas aksi-aksi premanisme. Tidak boleh ada orang, kelompok yang lebih kuat dari negara. Siapapun mereka. Ini yang ingin kami sampaikan, dan ini penting. COVID seperti ini seharusnya seluruh komponen bisa menjaga. 11 tersangka akan dikenakan pasal Undang-Undang Darurat tahun 1955 tentang tindakan pelanggaran pidana ekonomi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, akibat kecanduan main judi, 2 pria di Kota Binjai nekat mencuri bunga milik tetangganya. Akibatnya, kedua pria ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Inilah kedua pria pelaku pencurian bunga yang berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara. Keduanya adalah D dan A yang merupakan abang adik warga Kelurahan Tangsi, Kota Binjai, Sumatera Utara. Keduanya diamankan setelah adanya laporan warga yang kehilangan bunga. Petugas yang mendapatkan laporan langsung turun ke lokasi dan menangkap kedua pelaku yang saat itu terekam kamera CCTV. Menurut tersangka D, bunga hasil curiannya akan dijual kepada seorang penada yang juga sebagai tukang bunga di kawasan desa Tanjung Jati. Uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk bermain judi dingdong. Udah berapa kali melakukan curi bunga nih? Baru sekali, Pak. Terus mau dibawa kemana? Simpang Jati, Pak. Pada saat malam itu, Pak. Udah sempat jual? Belum sempat, Pak. Ketahuan abang-abang jaga malam, Pak. Kenapa ini melakukan curi bunga nih? Karena untuk main judi, Pak. Kalau main judi, Pak. Main judi apa? Main dingdong, Pak. Di mana main dingdong? Barak, Pak. Jadi untuk main ini, untuk main dingdong? Iya, Pak. Ini adiknya gitu juga? Iya, Pak. Sama, Pak. Pada saat malam itu, Pak. Sementara itu, Ibda Rudi Hasimatupang, Kanit Reskrim Polsek Binjai Kota mengatakan, tersangka sudah kerap kali melakukan aksi pencurian bunga. Jadi begini, karena udah maraknya, apalagi selama masa COVID ini, sering terjadinya pencurian bunga, terutama di Kelurahan Tangsi. Jadi masyarakat selalu mengeluh, dan pada saat ada laporan bahwasanya bunganya hilang, tim opsional kita suruh dan melihat dari CCTV dan tersangkanya kita dapat, warga Tangsi juga. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Binjai Kota. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk menangkap penada bunga curian yang dilakukan kedua tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menjelang arus mudik Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menggelar inspeksi keselamatan pada angkutan umum. Petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan serta tes urin terhadap puluhan sopir bus di Terminal Amplas, Kota Medan.
Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat, Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi dan Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap bus angkutan umum antar provinsi maupun dalam provinsi di Terminal Amplas, Medan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik kendaraan yang akan digunakan bagi para pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru, serta mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengujian teknis kendaraan, mulai sistem kemudi, penerangan lampu, spion, wiper kaca, rem, kelayakan ban, serta bagian administrasi kendaraan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan urin pada sejumlah supir bus. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan para supir bus sebelum membawa pemudik untuk pulang ke kampung halamannya, serta mengetahui para supir yang mengkonsumsi narkoba akan segera ditindak dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Namun sejauh ini, tidak ada satupun sopir yang terdeteksi mengkonsumsi narkoba. Oh ya Bang, terkait supir nih Bang, ada berapa Bang yang terdeteksi positif nih Bang? Kalau yang terdeteksi sih nggak ada, sama saya ini alhamdulillah nggak ada. Yang udah kita cek hari ini ada 19 orang. Iya. Ini Bang, gejala-gejala yang diperiksa ini Bang, dia seperti apa Bang? Apakah dia ada minum-minuman keras itu kemudian dinyatakan positif Bang? Kalau yang kita periksa cuma narkotikanya aja Bang. Nah, untuk yang minuman keras atau bagaimana itu lab case-nya, dinas kesehatan. Dalam rangka untuk angkutan Natal dan Tahun Baru, seperti program pemerintah yang kami laksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari, kami dari Terminal TP Amplas ini melaksanakan ramcek Pak. Ramcek laik jalan maupun yang kami ramcek dari armada PU bus yang ada di Kota Medan ini, yang akan mau berangkat maupun yang akan tiba. Jadi kami meramcek dokumen beserta fisik kendaraan untuk menjamin keselamatan penumpang selama masa mudik angkutan Natal dan Tahun Baru. Beserta juga sesuai dengan aturan dari surat edaran dari kantor gubernur, dari Pak Gubernur kita Pak Edi Rahmayadi, untuk diperiksa juga kelengkapan surat maupun penumpang tetap memakai masker selama perjalanan dengan dilengkapi dengan dokumen rapid test. Apabila penumpang tidak melengkapi rapid test, kami juga sudah menyediakan di sini dari tenaga kesehatan untuk rapid test beserta diperiksa awak mudiknya Pak. Awak mudik supirnya diperiksa untuk diadakan kesehatannya beserta tes urin Pak. Petugas juga mengimbau kepada supir angkutan untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta membawa surat rapid test antigen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tujuan mereka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam memperingati Hari Ibu, ada hal unik yang dilakukan prajurit dari Lanal Tanjung Balai Asahan. Sejumlah prajurit mengikuti lomba masak dengan olahan kerang. Berikut liputannya. Hasil olahan kerang sambal manis dan kerang rebus ini bukanlah dimasak seorang ibu rumah tangga. Akan tetapi, olahan seafood kerang ini ternyata dimasak oleh prajurit pengamanan laut dari Lanal Tanjung Balai. Meski berbadan kekar, para prajurit TNI AL dengan keahliannya dan keuletannya serius memasak mulai dari kerang, bumbu, dan membuat minumannya. Adapun kegiatan memasak ini dilakukan dalam memperingati Hari Ibu. Untuk peserta lomba memasak, kita melibatkan seluruh Kasatker yang ada di Lanal Tanjung Balai Asahan. Tujuannya adalah biasanya kita melihat bapak-bapak gagah dengan seragamnya. Tapi saat ini kita ingin melihat mereka piawai. Mereka mampu mengolah olahan kerang untuk disajikan di tengah-tengah keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, mural yang dilukis di dinding dan tembok rumah warga bertemakan COVID-19 menjadi pemandangan baru bagi warga di kawasan Lebak Mulya, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Mural ini dibuat secara swadaya dan gotong royong oleh warga setempat untuk mengedukasi masyarakat agar tetap waspada bahaya COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kampung ini terhindar dari penyebaran COVID-19 dan tidak ada satupun warganya terkonfirmasi positif COVID-19 hingga kini. Banyak cara untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus COVID-19 yang bisa menyerang siapa saja. Seperti yang dilakukan warga di Jalan Lebak Mulyo, Kelurahan 20 Ilir, Kemuning, Palembang. Secara gotong royong, mereka membuat sarana edukasi ke masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan melalui lukisan mural yang tergambar di tembok dan dinding rumah serta di marka jalan perkampungan. Alhasil, kampung yang dulunya lusuh sejak Juni 2020 menjelma menjadi perkampungan yang asri dan tertata rapi. Sekaligus mengedukasi semua masyarakat untuk tetap waspada bahaya COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berada di dalam maupun di luar perkampungan mereka. Bahkan di perkampungan ini tersedia fasilitas mencuci tangan yang ditempatkan di tiap rumah warga dan tempat umum lainnya. Ketua RT 04 Lebak Mulyono bersama pihak RT lainnya dan warga selalu saling mengingatkan agar tetap menjaga kebersihan dan tidak kendor berperilaku 3M penerapan protokol kesehatan. Kami sudah menerapkan 3M tadi, sudah kami terapkan. Di rumah kami sudah siapkan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Mulai dari masjid, itu kami jaga jarak, sudah sholat, dijaga jaraknya tidak rapat. Sebelum masuk ke masjid, cuci tangan. Masuk lagi diperiksa pakai suhu itu. Banyaknya masyarakat yang sadar tentang lingkungannya membuat kampung ini kini lebih menarik dan berwarna dan semangat kegotong royongan. Selain menjadi contoh perkampungan siaga tangkal COVID-19, ke depan warga berharap perkampungan ini juga bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang bisa dikunjungi masyarakat Palembang dan sekitarnya. Sini jadinya bersih kan, jadi dikenal uang, jadi yang lewat-lewat yang belum pernah bisa foto. Jadi lebih rapi. Ya, lebih rapi ya. Senang ini Pak gitu bagi warga Pak? Ya, senang lah pastinya, karena kampung ini banyak kenal orang kan orang luar. Upaya dan komitmen bersama warga tersebut membuat perkampungan yang terdiri dari 2 rukun tetangga ini terhindar dari penyebaran COVID-19 dan tidak ada satupun dari warga mereka yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 hingga kini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.